Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gideon selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan internal kelas D. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait dengan bab 8 pelaksanaan audit, evaluasi dan bukti audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mereview materi bab 8 yaitu pelaksanaan audit, evaluasi dan bukti audit. Yang terhormat Bapak Dr. Gideon Setiabudi Wicaksono selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan internal D. Untuk yang selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, yaitu Fadila Miftahul Huda dengan MPM akhir 080 dan teman saya Dea Khalifatur Rosida dengan MPM 058 dan teman saya Muhammad Sofiullah dengan NPM 164. Di sini saya Dea dengan nomor NPM akhir 058 menjelaskan terkait dengan pekerjaan lapangan. Nah, pekerjaan lapangan ini adalah proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan dengan mengumpulkan bukti secara objektif tentang operasi suatu entitas, mengevaluasinya, serta memeriksa apakah operasi tersebut memenuhi standar yang dapat diterima dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menyediakan layanan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Baik, untuk materi yang selanjutnya ada tahapan pekerjaan lapangan. Nah, tahapan ini itu dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada pertemuan awal, di mana dalam pertemuan ini auditor itu memperoleh gambaran tentang auditi, sumber daya yang tersedia dan topik-topik khusus yang harus ditangani oleh auditor. Yang kedua ada pengujian transaksi. Nah, pada tahap ini transaksi akan diuji dengan berbagai teknik, termasuk sampling untuk menilai efektivitas pengendalian internal melalui pengujian pengendalian dan substantif. Untuk yang selanjutnya ada komunikasi audit. Nah, berdasarkan hasil survei awal, auditor ini akan diskusi temuan signifikan dengan auditi, memberi kesempatan auditi untuk berdiskusi. Auditor juga menginformasikan kemajuan tentang auditnya. Nah, komunikasi dapat melalui lisan, email, atau memo, khususnya untuk masalah yang lebih kompleks. Auditor internal lebih intens berkomunikasi dibanding auditor eksternal karena auditor internal ini fokus pada pengendalian internalnya. Kemudian tahapan yang terakhir ada pertemuan akhir. Setelah dilakukan peninjauan lapangan tersebut, auditor dan auditi akan bertemu untuk membicarakan hasil awal dan rekomendasi, memastikan kesepakatan terhadap rekomendasi terbaik, serta mencegah kejutan saat penyampaian laporan akhir. Nah, kejutan ini tuh mencegah terjadinya seperti kesalahan dalam penyampaian laporan akhirnya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan langkah penting dalam penugasan audit karena pada tahap ini auditor harus mencari bukti yang menguatkan informasi yang diperoleh pada survei pendahuluan dan auditor dituntut untuk menyediakan langkah-langkah dalam menerapkan kreativitas profesional dalam menjalankan program audit. Pengevaluasian selama audit dilakukan bersamaan dengan dilakukannya verifikasi atas asersi laporan keuangan. Pengevaluasian pada akhir pekerjaan lapangan dilakukan saat auditor akan memutuskan pendapat yang akan dinyatakan dalam laporan audit. Untuk yang selanjutnya yaitu teknik evaluasi. Di sini ada 4. Yang pertama ada bagian alir atau flowchart. Flowchart bermanfaat untuk menggambarkan secara visual proses yang didesain atau dimaksudkan untuk tujuan pengendalian. Untuk yang kedua yaitu pengujian transaksi, digunakan untuk memastikan semua kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan telah diikuti dalam proses transaksi. Untuk yang ketiga yaitu internal control questionnaires atau ICQ. ICQ
menuntut auditor untuk bertanya tentang internal kontrol khusus atau umum kepada manajemen audit. Untuk yang keempat yaitu Internal Control Evaluation System atau ICES. ICES sama halnya dengan ICKIT, tetapi lebih ditekankan pada aspek sistem informasi yang diterapkan auditor. Untuk yang selanjutnya yaitu bukti audit. Bukti yang didapatkan selama pelaksanaan audit harus memberikan dasar yang memadai untuk memberikan pendapat auditor, temuan, dan rekomendasi auditor yang dinyatakan dalam laporan audit. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat atau corroborating information yang tersedia bagi auditor. Kriteria bukti audit harus cukup menggambarkan keseluruhan kondisi yang dipermasalahkan dan relevan dengan tujuan dan ruang lingkup audit, serta andal dan dapat dipercaya. Baik, materi selanjutnya ada klasifikasi bukti audit berdasarkan sumber. Yang pertama ada bukti internal, yaitu bukti yang dihasilkan dan disimpan oleh organisasi itu sendiri. Contohnya adalah laporan keuangan internal, memo internal, dokumen produksi. Yang kedua adalah bukti internal eksternal. Definisinya adalah bukti yang dihasilkan oleh pihak eksternal namun dipegang atau digunakan oleh organisasi. Contohnya adalah pernyataan bank yang disimpan oleh perusahaan, kontrak dengan pemasok yang diarsipkan. Yang ketiga adalah bukti eksternal. Definisinya adalah bukti yang dihasilkan dan dikirim langsung ke auditor oleh pihak eksternal. Contohnya yaitu konfirmasi piutang dari pelanggan, laporan dari konsultan eksternal. Yang terakhir yaitu bukti eksternal internal. Definisinya adalah bukti yang awalnya berasal dari pihak internal namun disahkan atau disertifikasi oleh pihak eksternal. Contohnya adalah laporan audit internal yang disahkan oleh auditor eksternal, daftar inventoris yang dikonfirmasi oleh pihak ketiga. Materi selanjutnya adalah tipe bukti audit. Yang pertama ada struktur pengendalian internal. Definisinya adalah sistem dan prosedur yang dirancang untuk memastikan tercapainya tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Contohnya adalah prosedur otorisasi transaksi dan sistem pelaporan keuangan. Yang kedua adalah bukti audit. Definisinya adalah informasi yang digunakan auditor untuk mendukung kesimpulan mereka. Contohnya adalah konfirmasi bank dan observasi fisik. Yang ketiga adalah bukti dokumen. Definisinya yaitu bukti yang berbentuk dokumen, baik fisik maupun elektronik. Contohnya faktur dan kontrak. Yang keempat adalah bukti keterangan. Definisinya adalah bukti yang diperoleh melalui wawancara atau pernyataan tertulis. Contohnya adalah pernyataan manajemen kuesioner yang diisi oleh staf. Yang kelima adalah bukti analisis. Definisinya adalah bukti yang diperoleh melalui analisis perbandingan data keuangan dan non-keuangan. Contohnya adalah tren penjualan dan perbandingan rasio keuangan. Yang keenam adalah perbandingan. Definisinya yaitu bukti yang diperoleh dengan membandingkan informasi dengan standar atau data sebelumnya. Contohnya adalah perbandingan hasil tahun ini dengan tahun lalu, benchmark dengan industri. Yang ketujuh adalah bukti dari spesialis, yaitu definisi bukti yang diperoleh dari pihak yang memiliki keahlian khusus di luar bidang audit. Contohnya yaitu penilaian properti oleh ahli penilai, laporan teknis dari insinyur. Yang ke-8 adalah perhitungan. Definisinya adalah bukti yang diperoleh dengan melakukan perhitungan ulang atau estimasi. Contohnya adalah perhitungan ulang amortisasi, estimasi penyisian piutang tak tertagih. Materi selanjutnya adalah pendekatan bukti audit. Yang pertama adalah top-down audit evidence. Definisinya adalah pendekatan audit yang dimulai dari tingkat tertinggi organisasi atau laporan keuangan yang bergerak di bawah hingga ke transaksi individu dan aktivitas operasional. Keuntungannya adalah fokus pada area yang memiliki dampak terbesar
terhadap laporan keuangan, efisiensi dalam mengidentifikasi dan menguji pengendalian utama. Contohnya adalah memulai dengan menilai resiko di tingkat entitas seperti pemahaman terhadap lingkungan pengendalian dan aktivitas pemantauan. Menilai laporan keuangan untuk mengidentifikasi akun yang memiliki potensi salah saji material, menguji transaksi dan saldo spesifik yang mendukung akun-akun yang berisiko tinggi. Yang kedua adalah bottom-up audit evidence. Definisinya adalah pendekatan audit yang dimulai dari tingkat transaksi individu atau aktivitas operasional yang bergerak ke atas hingga mencapai laporan keuangan keseluruhan. Keuntungannya adalah detail dan mendalam dalam pengujian setiap transaksi, memastikan keakuratan data dari bawah ke atas. Contohnya adalah memulai dengan pengujian faktur, menjual untuk memastikan validitas dan kelengkapan transaksi penjualan. Menilai pengendalian atas persediaan dengan memverifikasi hitungan fisik catatan persediaan. Menggunakan hasil pengujian transaksi individu untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar. Baik, kesimpulan dari materi mengenai pekerjaan lapangan auditor internal dengan bukti audit itu melibatkan identifikasi area kunci yang memerlukan audit, merencanakan sumber daya, dan menetapkan tujuan audit. Nah, pelaksanaan audit internal itu sendiri dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap operasional dan proses yang ada di lapangan. Mereka mengumpulkan informasi, melakukan wawancara, dan juga observasi. Untuk bukti audit itu bukti dapat berupa dokumen, catatan, keuangan, laporan, dan bukti fisik lainnya yang relevan dengan audit. Validitas dan reliabilitas bukti audit yang dikumpulkan harus valid atau benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan reliable atau konsisten jika diuji ulang. Kemudian evaluasi bukti, auditor internal menilai apakah bukti yang diperoleh ini cukup dan tepat untuk mendukung temuan dan kesimpulan audit. Nah, kesimpulan audit sendiri berdasarkan bukti yang terkumpul, auditor melakukan analisis untuk menilai efektivitas dan efisiensi operasional serta kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Hasil analisis dituangkan dalam laporan audit yang mencakup temuan, kesimpulan, dan rekomendasi serta perbaikan. Kemudian rekomendasi yang diberikan dalam laporan audit harus ditindaklanjuti oleh manajemen untuk perbaikan dan peningkatan proses. Nah, kesimpulan ini menekankan pentingnya perencanaan yang baik, pengumpulan bukti yang memadai, serta analisis yang mendalam dalam pekerjaan lapangan auditor internal untuk memastikan bahwa hasil audit valid, dapat diandalkan, dan bermanfaat bagi organisasi. Nah, sebelum melakukan pekerjaan lapangan, auditor internal harus menyusun rencana audit yang mencakup tujuan, ruang lingkup, metodologi, dan sumber daya yang diperlukan. Identifikasi area berisiko tinggi dan fokus pada area tersebut selama proses audit. Pelaksanaan pekerjaan lapangan, auditor internal melakukan inspeksi langsung, wawancara dengan karyawan, dan pengamatan terhadap proses operasional. Pengumpulan data dan informasi dilakukan secara sistematis untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan. Kemudian ada pengumpulan bukti. Bukti audit dikumpulkan dari berbagai sumber seperti dokumen, laporan keuangan, catatan transaksi, dan bukti fisik lainnya. Bukti harus valid, relevan, dan cukup untuk mendukung temuan dan kesimpulan audit. Data dan bukti yang terkumpul dianalisis untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta efektivitas dan efisiensi dari segi operasional. Pekerjaan lapangan auditor internal merupakan proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan bukti, analisis,
dokumentasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa operasi organisasi berjalan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.